Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul izzah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik, di bulan yang baik ini, kita saat ini di hari Jumat yang penuh dengan barakah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lepas atau setelah 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan, saat ini kita memasuki bulan Syawal, di hari yang ke-12 di bulan Syawal. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ucapan Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga kita semua, ibadah kita, ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada juga di pertengahan bulan Syawal, hadirin. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada dipayungi oleh bulan Syawal, hadirin. Syawal kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, Syawal itu artinya adalah tarqiyatul a'mal, yaitu meningkat amal kita sekalian, hadirin. Jadi Syawal itu sebetulnya adalah bulan peningkatan, hadirin. Diharapkan 1 bulan Ramadan kita sudah lalui, kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Syawal ini, hadirin. Maka dari itulah penting dalam Islam ada yang namanya istiqomah, hadirin. Istiqomah dalam ibadah ini adalah khairun min alfil karamah. Istiqomah ini lebih utama daripada 1000 karamah, hadirin. Orang yang istiqomah, Allah katakan, summa man qalu rabbunallaha summa istaqamu. Barang siapa yang telah memantapkan dirinya, menyatakan dirinya, berikrar dirinya bahwa Allah satu-satunya Tuhan, lalu ia istiqomah, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan hadir memberikan rahmat, mengantarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang istiqomah, hadirin. Malaikat akan meneguhkan orang-orang yang istiqomah. Jangan sedih, jangan takut
bahwa sungguh orang yang istiqomah itu akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala hadirin. Maka dari itulah penting di bulan Syawal ini ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita istiqomahkan hadirin. Di bulan Ramadan yang telah lalu kita membiasakan ibadah kepada Allah dengan solat malam, dengan membaca Al-Quran, dengan puasa. Ada puasa sunnah di bulan Syawal. 6 hari kita lakukan di bulan Syawal, insyaallah memiliki keutamaan yang luar biasa hadirin. Inilah bulan Syawal. Tentunya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya hadirin. Karena 11 bulan yang akan datang akan penuh dengan tantangan, ujian dan cobaan hadirin. Kita harus memahami bahwa saat ini kita semua sudah kembali kepada fitrah, kepada asal kejadian kita sekalian hadirin. Bahwa kita ini seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu, suci karena sudah gugur dosa-dosa kita dibakar selama bulan Ramadan yang lalu hadirin. Inilah yang saat ini kita rasakan. Kita menjadi pribadi yang kembali kepada fitri, di mana Allah katakan fitrah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyum walakin asaran nasi la ya'lamun. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Maka kata Allah, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dalam keadaan yang lurus, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hadirin. Fitrah dalam ayat ini yaitu dinyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang fitrah, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin. Maka dari itulah masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, kita berada di bulan Syawal hadirin. Kita berada di bulan Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri, kembalinya kita dalam keadaan fitri, bahwa asal kita adalah sesungguhnya kita ini berasal dari turab. Turab dalam bahasa Arab adalah tanah hadirin. Allah katakan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insan min tin. Allah membuat sebaik-baiknya segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan Dia telah memulai penciptaan manusia dari tanah hadirin. Bahkan ditegaskan kembali di dalam Al-Quran surat Thaha, Allah katakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kata Allah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu untuk dikuburkan, dan darinya kata Allah kami akan membangkitkan kamu pada kali yang lain hadirin. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Muttaqin rahimakumullah. Maka dari itulah hikmah beridul fitri, hikmah di bulan Syawal ini, kita kembali melihat diri kita sesungguhnya bahwa kita ini berasal dari tanah atin atau turab hadirin. Kita menyadari betul bahwa sesungguhnya kita paham jati diri kita, bahwa kita lihat sifat tanah. Sifat tanah berbeda dengan sifat api hadirin. Manusia diciptakan dari tanah dan iblis diciptakan dari api. Sifat tanah kita lihat itu stabil, tidak bergejolak seperti api hadirin. Tanah itu menumbuhkan, tidak membakar,
tanah itu dibutuhkan oleh manusia, hewan dan tumbuhan hadirin. Maka dari itulah filosofi dari tanah ini adalah seharusnya kita sebagai makhluk manusia ciptaan Allah memiliki sifat yang konsisten dan stabil, tidak bergejolak seperti api yang selalu bergejolak hadirin. Maka kita ini harus memahami filosofi tanah, bahwa tanah itu ada di bawah. Artinya bahwa kita harus tunduk patuh serta rendah hati dan tidak sombong hadirin. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong hadirin. Sehingga inilah yang harus kita fahami. Kita kembali memahami asal kejadian kita sekalian hadirin, memahami jati diri kita sekalian di hari yang fitri, di bulan Syawal ini hadirin. Kita semua sedang berada dalam keadaan fitrah diri kita sekalian atau asal kejadian kita sekalian hadirin. Maka dari itulah di hari yang baik, di bulan yang baik ini, momentum bulan Syawal, suasana Idul Fitri yang saat ini kita rasakan, mari kita semua merenungkan asal kejadian kita sekalian, mempersiapkan diri kita untuk bekal menghadapi 11 bulan yang akan datang hadirin. Sebagaimana ayat dalam muqaddimah yang kami bacakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah dalam kesabaran. Sabar kita sekalian hadirin, karena 11 bulan ini kita harus melanjutkan ibadah kita kepada Allah, taat kita kepada Allah. Karena sabar itu diantaranya adalah as-sabru inda ta'atillah, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu memang berat hadirin kita lakukan, dan juga ibadah-ibadah yang lain memang berat, tetapi Allah katakan kita untuk bersabar, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin. Maka dari itulah kita harus jadikan momentum Syawal ini, kita harus jadikan momentum Syawal ini bulan peningkatan, dan setidaknya kita dapat mempertahankan kebiasaan-kebiasaan bulan Ramadan yang lalu hadirin. Biasa kita sholat berjamaah, maka 11 bulan ini lanjutkan sholat berjamaah itu hadirin. Dan kebiasaan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga kita lanjutkan 11 bulan kita baca Al-Quran setiap hari dalam seharian kita hadirin, dan seterusnya hadirin. Sehingga inilah orang yang mendapat predikat la'allakum tattaqun dan predikat minal aidin wal faizin wal makbulin, yaitu orang yang istiqomah melanjutkan kebiasaan-kebiasaannya yang telah dia lakukan di bulan suci Ramadan yang lalu hadirin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan motivasi bagi kita sekalian dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengisi bulan Syawal 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sekalian dan juga merahmati kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim.